Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di pembelajaran bahasa Arab yang kita berdoa di awal pertemuan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kesabaran dan kegigihan dalam perjuangan mempelajari bahasa yang paling mulia di muka bumi ini. Bahasa yang Allah turunkan dengannya Al-Qur'an, yang Allah turunkan dengannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah bahasa itu kecuali bahasa Arab. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Majelis Taklim Ashabul Hijrah dan Masjid Nur Sunnah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit berbagi ilmu dasar, ya. Ini ilmu dasar tentang bahasa Arab, khususnya dalam ilmu nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan banyak kebaikan kepada seluruh kru Ashabul Hijrah dan Masjid Nur Sunnah yang kami cintai. Baik, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beranjak pada pembelajaran kita, yang harus kita pahami bahwasanya kita harus mengenal bahasa Arab terlebih dahulu. Lalu apa urgensinya kita ini harus belajar bahasa Arab? Bukankah sudah ada ustadz-ustadz yang lain? Bukankah kita hanya cukup mendengarkan ceramah dari YouTube tanpa harus kita bersusah payah mempelajari bahasa yang mulia ini? Oleh karenanya, di awal pertemuan ini, sebelum kita membahas di pembahasan di bab pertama, saya menyampaikan di slide ada beberapa alasan ya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Baik, bisa diklik. Klik. Muncul? Enggak. Baik, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ini yang harus kita perhatikan sejak awal kita belajar. Tentunya yang menjadi poros utama di dalam belajar adalah niat. Bagaimana agar kita setiap pertemuan bisa menata niat untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, niatkan ibadah. Bahwa perjuangan kita di dalam mempelajari bahasa yang mulia ini itu bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di sela-sela kesibukan kita telah meluangkan waktu untuk mempelajari bahasa Arab yang mulia ini. Mungkin yang di sana bisa geser ke kiri nggak apa ya? Geser ke kanan ya, biar kelihatan slide-nya. Antum juga tetap fokus di slide ya, karena untuk memudahkan kami buatkan slide di situ. Baik. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Yang pertama di situ,
bahwa bahasa Arab itu syiar Islam dan syiarnya umat Islam. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah ya, bahwa lisanul Arab syiar Islam, bahwa lisan Arab itu di antara syiar-syiar Islam. Dan kita tahu bahwa bahasa itu adalah sebaik-baik syiar karena akan cepat nyebarnya. Akan cepat apa? Nyebarnya. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa Arab pun menjadi bahasa internasional yang disepakati di seluruh dunia setelah bahasa Inggris. Nah, ini menunjukkan keutamaan bahwasannya ya, syiar melalui bahasa Arab ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini alasan pertama. Jadi kalau kita semangat belajar bahasa Arab, sama dengan kita telah menyebarkan syiar Islam itu. Karena Islam identik dengan Arab, dengan bahasa Arab, karena kitab suci kita bahasa Arab, hadis Nabi kita juga bahasa Arab. Yang kedua, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Itu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Gak mungkin kita bisa mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi itu kalau ilmu alat ya bahasanya ya. Ilmu yang menuju kepada pemahaman tersebut tidak kita pelajari, itu nggak mungkin bisa memahami dengan baik. Makanya orang pengajian itu setelah dia hijrah ya, itu harus naik grade-nya. Masa setahun, 2 tahun, 3 tahun cuma sekedar mendengarkan ustadz misi pengajian. Harus ada komitmen, saya harus naik tingkat nih. Minimal hadis yang dibacakan oleh asati dari majelis ilmu, setidaknya kita bisa memahami meskipun hanya sebatas ilmu-ilmu dasar. Nah, itu berarti naik tingkat gitu loh. Buat apa kita ikut pengajian 5 tahun, 10 tahun, tapi ternyata ilmu yang alat ya, ilmu yang dibutuhkan di dalam memahami Al-Quran, bahasa Arab kita nggak pernah belajar dan nggak pernah meluangkan waktu gitu. Maka dengan bahasa Arab ini ya, meskipun nanti ada hukum yang fardu ain atau fardu kifayah, ala kulli hal usahakan sebagai seorang muslim minimal mengetahui ilmu dasar dalam masalah bahasa Arab. Yang ketiga adalah ya membiasakan diri dengan bahasa Arab. Ketika seseorang terbiasa dengan bahasa Arab, maka itu akan berpengaruh kepada cara berpikir. Rata-rata nih yang belajar bahasa Arab dan dia sabar dalam prosesnya itu jadi orang cerdas. Ya, karena bukan hanya sekedar otak kiri, otak kanan pun dipakai gitu kan. Kemudian dari sisi akhlak pun, dari sisi agama itu grade-nya lebih tinggi daripada orang yang tidak belajar bahasa Arab. Ya, maka ini kebahagiaan tersendiri bagi Allah yang berikan petunjuk untuk bisa bersabar dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang paling penting, yang keempat, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Agar kita bisa menyerupai para sahabat dan para tabi'in. Kan kita kepingin tetanggaan di sana bersama mereka, radhiyallahu anhum. Ya, maka ketika kita semangat belajar bahasa Arab, kita akan meniru cara berpikirnya mereka, cara beragamanya mereka, dan akhlak mulia mereka. Dan yang terakhir, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena belajar bahasa Arab itu akan membuat seseorang semakin baik, semakin fakih, semakin memahami ilmu agama dengan kalimat yang akan dilontarkan itu lebih bijak daripada orang yang tidak belajar bahasa Arab. Inilah kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Next slide. Kemudian di situ saya cantumkan di slide berikutnya ada sebuah motivasi yang sangat terkenal yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Bagaimana mungkin kita bisa beragama dengan baik kalau kita tidak mempelajari bagian dari agama itu? Dan agama itu adalah bahasa Arab.
Ya, makanya tadi motivasi terbesar bagi orang-orang yang sudah ikut pengajian bertahun-tahun itu harus naik level, harus naik kelas. Bahwasannya setidaknya kita bisa memahami nanti ilmu-ilmu dasar dalam bahasa Arab. Di situ juga saya cantumkan ada 2 ayat atau 2 surat yang mana Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab. Ada di dalam surat Yusuf ya, di ayat kedua. Ya, surat Yusuf di ayat kedua yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Qur'an ini berbahasa Arab agar engkau memahaminya. Ini kan dikasih clue gitu loh. Ini Al-Qur'an turun pakai bahasa Arab untuk apa? La'allakum ta'qilun. Agar kita tuh ayo belajar bahwa kitab suci kita itu bahasa Arab. Maka bagaimana cara bisa memahami dengan baik isi dari Al-Qur'an? Ya belajar bahasa Arab. Dan yang kedua yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar di ayat ke-28, Allah mengatakan Qur'anan Arabiyyan ghairi dhi'iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ditekankan lagi bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab dan gak ada bengkok di dalamnya, gak ada kesalahan. Kenapa? Agar apa? La'allahum yattaqun, agar kita bisa bertakwa. Ternyata dengan belajar bahasa Arab pun itu juga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Namun sayangnya semua itu tidak semudah ketika dijalankan. Betul, Gino Pembuatan. Ya, banyak orang yang tidak bersabar dan sudah menyerah di tengah-tengah jalan. Maka saya berwasiat kepada diri saya sebagai seorang pengajar mungkin, dan panjenengan sebagai seorang yang belajar, kita sama-sama menasihati satu sama lain agar kita meminta kepada Allah untuk bisa diberikan keistiqomahan dalam mempelajari bahasa Arab. Apalagi kelas kita ini hanya 1 bulan sekali. Ya, jadi usahakan tentunya kalau kelewat sekali itu akan kelewat banyak faedah-faedah. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Baik, sekarang kita coba mulai memasuki ilmu-ilmu yang ada di dalam bahasa Arab. Next slide. Baik, di slide berikutnya, di situ saya cantumkan bahwa ilmu di dalam bahasa Arab secara umum ya itu ada 5. Ya, itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu adalah ilmu balaghah. Ya, ilmu apa? Balaghah. Balaghah. Pakai Latin ya enggak apa-apa. Balaghah. Apa Ustadz ilmu balaghah itu gitu kan? Ilmu balaghah adalah ilmu tentang keindahan bahasa Arab. Ya, ilmu tentang apa? Keindahan bahasa Arab. Jadi kalau kita mau lebih detail mempelajari tentang betapa indahnya bahasa Arab, ya bahkan bahasa Arab yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kan kalau kita belajar sirah nabawi itu sampai orang-orang kafir takjub, ini nggak mungkin buatan manusia gitu kan. Sehingga Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai apa? Di antaranya apa? Penyair gitu kan. Karena saking indahnya ya bahasa yang ada di dalam bahasa Arab. Nah, itu ada ilmu khusus namanya apa? Balaghah, khusus mempelajari tentang keindahan bahasa Arab. Kita nggak usah terlalu detail ya. Yang kedua adalah ilmu ma'ani. Ya, ilmu apa? Ma'ani. Ilmu ma'ani di dalam bahasa Arab itu ilmu tentang memahami teks sesuai konteks. Memahami teks sesuai konteks. Dan ini lebih detail lagi ya.
lebih merujuk pada sebuah kalimat-kalimat yang ada. Jadi ilmu ma'ani adalah ilmu tentang memahami teks sesuai konteks. Nah, ilmu ma'ani ini dipelajari nanti ada di dalam Al-Quran. Ya, sebelum kita belajar bahasa Arab secara umum, biasanya para ulama itu mengambil contoh-contoh dari Al-Quran. Nah, setiap teks yang ada itu nggak bisa dipahami secara kasat mata, dalam artian secara dohir. Itu ada ilmu khusus agar tafsirnya nanti itu nggak sampai salah. Nah, itu ilmu ma'ani. Ilmu apa? Ma'ani. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya ilmu arud. Ya, ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu tentang syair. Ya, tentang syair bahasa Arab. Jadi bagaimana caranya kita membuat syair, itu ada ilmu khusus namanya ilmu arud. Ya, arud pakai dha. Jadi ilmu tentang syair, bagaimana membuat syair, bagaimana biar ya kalau bahasa kita kan biasanya apa? Sajak AB gitu ya. Kemudian bagaimana biar akhirannya sama semua. Dalam bahasa Arab namanya ilmu arud. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu saya kasih tanda biru ya di slide-nya, menunjukkan nanti kita akan fokus di nomor 4, yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu yang mempelajari susunan kalimat. Itu di bold itu atau dikasih garis bawah. Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari susunan kalimat. Kalimat yang kayak gimana Ustadz? Kalimat yang benar sesuai kaidah bahasa Arab, ya. Dan yang terakhir beserta harokat akhir. Jadi ilmu nahwu itu susunan kalimat, yang kedua harokat akhir. Bagaimana kita kalau baca kitab itu bisa yakin nanti harokat akhirnya itu entah fathah, kasroh atau dhamma. Ini dipelajari di mana? Nahwu. Ya, susunan kalimat dan harokat terakhir. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang ilmu tidak kalah penting yang banyak para santri juga bosen atau mungkin stres karena banyak sekali wazan-wazannya, yaitu ilmu sorof. Ilmu sorof itu ilmu tentang perubahan kata. Perubahan kata. Jadi inilah 5 cabang ilmu secara umum di dalam mempelajari bahasa Arab. Tentunya nggak akan bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, gitu kan. Oleh karenanya kita akan fokuskan pada ilmu dasar, ilmu yang dibutuhkan secara umum oleh kaum muslimin, yaitu adalah ilmu nahwu. Dan saya tekankan di sini mulai dari pertemuan pagi ini ya, yang kita pelajari itu goalnya, hasil yang kita ingin capai itu bukan agar kita bisa berbicara bahasa Arab. Bisa dipahami? Ya. Jadi jangan sampai salah harapan gitu ya. Bahwa tujuan kita, goal kita, setelah nanti kita mempelajari ini, minimal kita itu bisa membaca kitabnya para ulama. Dan nggak usah bahas kitab wes terlalu tebel. Nanti saya akan bawakan risalah. Risalah itu kayak buku saku gitu ya. Dan di antara salah satu syekh yang saya suka cara penulisannya yang mudah dipahami itu adalah Syekh Abdul Razzaq hafidhahullah taala. Insyaallah kalau kita sudah selesai ini ya, jilid 1, nanti kita coba akan buka risalah yang ditulis oleh beliau. Kita sama-sama nanti belajar membaca kitab dengan benar atau membaca tulisan Arab, tulisan para ulama dengan benar. Itu goalnya. Jadi nanti jangan protes, Ustaz, saya kok belajar di sini kok saya nggak bisa ngomong bahasa Arab. Ya karena memang bukan itu tujuannya. Kenapa kok ini nggak kita angkat? Karena kalau kita bicara bahasa, itu kita harus punya BIA namanya. BIA itu lingkungan. Pertanyaannya,
Kalau kita menggebu-gebu mempelajari agar kita bisa ngomong bahasa Arab, terus tetangga kita orang Arab apa enggak gitu kan? Kifal, kif, akal dah gitu, geleng-geleng gitu kan, gitu kan. Hal indeka ta'am gitu kan, nggak mungkin kan. Ngapunten jenengan enten kan gitu loh. Jadi nggak bisa kalau conversation itu sulit. Tapi kalau misalnya tujuan bisa ngomong bahasa Arab itu dibawa ke lingkungan pesantren, bisa atau tidak? Bisa. Makanya sampai di sana nanti berdasarkan pengalaman kami di pesantren selama 5 tahun, nanti di OSIS-nya itu ada namanya Kismul Lugho. Saking begitu ditekankan agar bagaimana santri itu bisa berbicara bahasa Arab, itu cocok. Gitu ya. Karena emang bianya lingkungannya apa? Dibangun untuk bisa berbahasa Arab. Kalau kita tidak mungkin, gitu kan. Paling ya syukron gitu kan. Jazakallahu khair. Gitu aja kan gitu kan. Nah, makanya goal yang kita ingin capai nanti pada pembelajaran ini adalah membaca. Biar kita bisa membaca, makanya kenapa dianjurkan memiliki modulnya ini dan kenapa saya suka dengan modul ini yang akhirnya kita jadikan panduan, ya karena langsung bahasa Arab gitu loh. Setidaknya kita terbiasa. Orang itu kalau terbiasa akan menjadi sukses. Ada sebuah kaidah bahasa Arab, man ta'awada ala syai'in sara ahla. Ada sebuah pepatah mengatakan seperti itu. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan menjadi apa? Ahlinya. Makanya kalau ada pesantren mengajarkan bahasa Arab, kok pakai terjemah? Nah, ini nggak benar. Ada apa enggak? Ada. Saya kaget kemarin. Saya menemui salah satu santri yang orang tuanya minta agar putranya beliau diberikan bimbingan. Pas saya tanya mukorornya, apa buku kitabnya yang dipakai, lu kok ada terjemahannya, Li, gitu kan? Kamu kalau ada terjemahannya ini sulit, karena nggak akan bisa fokus. Kebanyakan kalau ada terjemahan itu akan lebih lihat kemana, bahasa Arabnya atau terjemahannya. Ah, itu sudah nggak benar, karena tidak memacu pikiran kita tuh, memaksa pikiran kita tuh bisa bahasa Arab. Nah, makanya di sini kita pakai kitab, salah satu kitab yang luar biasa. Sebelumnya kita coba lanjutkan next dulu, yang terakhir, yaitu tentang apa perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sorof tadi ya. Apa perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sorof? Coba siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Saya sudah sampaikan. Nah, apa? Silakan angkat tangan. Apa bedanya ilmu nahwu dan ilmu sorof? Ya, silakan. Ya, kalau nahwu mulai dari susunan kalimat dan akhir tadi ya, harokat akhir ya. Baik, kalau sorof perubahan kata. Barakallahu fiik. Kalau ada yang jawab satu ini berarti udah paham semua ya. Bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi, ilmu nahwu, ilmu yang mempelajari apa? Susunan kalimat atau susunan kata dan harokat terakhir. Ilmu sorof itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Baik. Dan kita akan fokus di ilmu nahwu pada kesempatan kali ini. Baik, silakan Ustaz bisa minta tolong diganti slide-nya. Yang sudah punya buku, silakan kita buka halaman 1 ya. Sudah ada di situ. Langsung udah ready di PowerPoint. Di taskbar di bawah. Pembagian kata dan kalimat. Baik. Yang belum punya kitabnya, semoga nanti bulan depan sudah bisa memiliki ya. Baik, kita baca bersama-sama. Qala mu'allif hafidhahullahu ta'ala al-harfu. Penyusun memulai kitabnya ini dengan mengawali ada berjudul al-harfu, yaitu huruf. Ya, huruf.
Sudah dilihat semua kitabnya, halaman 1. Yang di online juga bisa dibuka di halaman pertama. Ustaz Ramdhani. Itu. Baik. Jadi yang pertama adalah huruf. Yang namanya kata itu apakah tiba-tiba langsung ada kata? Pertanyaan saya. Bisa dipahami kan? Misalnya kata saya. Apakah langsung saya? Enggak kan? Tapi di situ ada apa? Huruf. Huruf apa? S, A, Y, dan A. Bisa dipahami? Makanya nanti ada dalam ilmu-ilmu bahasa Arab ya. Apalagi kebetulan kemarin saya juga skripsinya juga bahas masalah aswat ya, masalah suara. Bahwa dahulu itu nggak ada kitab, itu nggak ada kamus, itu nggak ada. Jadi benar-benar orang itu ya dengerin gitu kan, dengerin. Nah, makanya di antara nanti yang dipelajari itu sebenarnya itu ada kesinambungan dengan pelajaran tahsin sebenarnya. Di makhorijul huruf dan sebagainya. Itu ada kesinambungan dengan bahasa Arab. Nah, kata itu nggak akan jadi kata kalau tidak ada apa? Huruf. Saya ulang lagi ya. Kata itu tidak akan jadi kata kecuali di situ ada apa? Huruf. Misalnya di saya ada S, A, Y, dan A. Oleh karena kita baca di sini pengertian huruf yang dituliskan oleh Ustadz Aceng Zakaria. Al-harfu huwa ya, ma yatarakkabu minhul kalimah. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Yang sudah punya kitabnya, saya boleh minta tolong dibacakan, diulangi lagi. Yang keras? Baik. Jadi nanti kita sambil latihan juga ya. Jangan al-harfu huwa ma, bukan ngaji ya. Jadi ini kita coba juga membaca dengan bahasa Arab. Baik. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf ya adalah apa-apa, ma itu apa-apa, yatarakkabu yang tersusun minhu darinya al-kalimah, yaitu sebuah kata. Jadi huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya sebuah kata. Ada di slide. Ya, ada di slide. Jadi huruf apa-apa yang tersusun darinya sebuah kata. Bisa dipahami ya? Tadi ya sama kayak pertanyaan saya di awal tadi. Yang namanya kata misalnya saya gitu kan. Saya itu nggak langsung saya, tapi ada huruf S, A, Y, dan A. Maka definisi yang dituliskan di sini yaitu tadi huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya sebuah kata. Ma yatarakkabu minhul kalimah. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan mungkin Pak sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan bisa dipahami kira-kira? Jadi ma apa-apa di kitab ya. Yatarakkabu yang tersusun. Yatarakkabu itu artinya yang tersusun. Minhu darinya al-kalimah. Ya, ini sebuah kata. Ingat, ini yang harus diingat sejak awal ya. Kalau kalimat kan dalam bahasa kita kan kalimat gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab apa? Kata. Nah, ini harus konsentrasi di sini. Mislu, contohnya ada ba, ya, ta, na, ha, dan sebagainya. Sama kayak kita. Contohnya apa ya? Ada A, B, C, D, E. Itu adalah huruf. Baik.
Sekarang kita beranjak ke yang selanjutnya, al-kalimatu. Ya, al-kalimatu. Apa tadi al-kalimatu? Hah? Kata, sorry. Kata ya, bukan kalimat loh ya, kata. Al-kalimatu hiya lafdun lahu maknan. Al-kalimatu hiya lafdun lahu maknan. Silakan yang punya kitab dibaca. Gantian. Nah, barakallahu fiik. Mumtaz. Kata adalah lafaz yang memiliki makna. Lafaz yang memiliki makna. Mislu, contohnya madrasatun. Jadi kalau diucapin kata itu punya makna. Madrasatun, apa artinya madrasatun? Sekolah. Daftarun, apa daftarun? Apa daftarun? Buku. Buku tulis. Daftar bahasa Arabnya. Mirsamun. Mirsamun apa? Penggaris. Ya. Mirsam. Nanti ada yaktubu. Dia sedang menulis. Yaqra'u, dia sedang membaca. Yajlisu, dia sedang duduk. Terus ada yang huruf juga, huruf yang punya makna. Ala, di atas, bi dengan, an dari, min dari juga, fi di. Jadi yang dimaksud dengan al-kalimah, kata, itu kalau diucapkan, lafdun kan ya, kalau diucapkan lafad, lahu makna. Dia punya apa? Makna. Itu definisi apa? Kata. Yang sini bisa difahami? Masih muda ya? Mudah insya Allah. Kemudian kita beranjak di pembahasan berikutnya, yaitu al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlatu al-mufidatu. Yaitu kalimat yang berfaedah, atau bisa kita terjemahkan kalimat yang sempurna. Ya. Jadi tadi kalau bahasa Arabnya kata tadi apa? Bahasa Arabnya kata al-kalimah. Bahasa Arabnya kalimat al-jumlah. Nah, hati ya. Jadi kalau kata itu bahasa Arabnya kalimah, kalimatun. Kalau kalimat bahasa Arabnya apa? Jumlatun. Nah, apa itu al-jumlatu al-mufidatu? Kita baca. Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidan kalaman. Silakan, monggo. Bapak yang di pojok baca. Yufidu Mumtaz, barakallahu fiik. Nanti kalau terbiasa insya Allah bacanya enak kayak baca biasa. Bagus, barakallahu fiik, udah lumayan. Al-jumlatul mufidatu, ya. Jumlah mufidah, kalimat yang sempurna adalah apa? At-tarkib. Tadi tarkib apa? At-tarkib? Betul, Mumtaz. Senang kalau ada respon ini. At-tarkib itu susunan. Alladzi, apa alladzi? Yang. Susunan kata, ya, susunan kata, at-tarkib, susunan kata yang yufidu faidatan tamatan, memberikan faedah sempurna.
memberikan faedah apa? Sempurna. Boleh ditulis dulu, silakan. Jadi jumlah mufidah, kalimat sempurna adalah susunan kata yang memberikan faedah sempurna. Sampun? Baik. Ustadz, maksudnya gimana Ustadz? Faedah yang sempurna itu kayak gimana Ustadz? Saya nggak paham faedah yang sempurna itu kayak gimana. Yang dimaksud dengan faedah yang sempurna, kalau didengar, faham. Ya. Jadi yang dimaksud memberikan faedah yang sempurna, kalau kita dengar, itu faham. Masih 50-50 ya, nanti kita baca contohnya. Waktu sama aidon kalaman, makanya kalimat yang sempurna itu juga diberikan nama lain dengan kalam, ucapan. Itu sama itu diberikan nama lain ya. Jadi nama lainnya jumlah mufidah itu apa? Kalam, yaitu ucapan. Saya kasih contoh, kita baca di sini. Mislu, contoh. Huwa yajlisu alal kursi. Huwa yajlisu alal kursi. Huwa, dia laki-laki, yajlisu sedang duduk alal kursi, di atas kursi. Kira-kira kalau jenengan disampaikan kalimat seperti ini, paham atau tidak? Hah? Itu namanya jumlah mufidah. Coba kalau misalnya saya bilang gini, huwa yajlisu, dia sedang duduk. Nah, saya nggak terusin. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak di dalam benak jenengan? Hah? Masih kan? Di genteng kek, di mana gitu kan? Di kursi atau di meja atau di kasur, kan nggak jelas. Paham? Maka dia bukan jumlah mufidah. Nah, di situ. Karena jumlah mufidah itu kalau tersusun dengan baik, maka dia apa? Yufidu faidatan tamatan. Dia akan memberikan faedah yang sempurna. Maksudnya apa? Paham kita. Nah, bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya? Gampang ya? Gampang. Bahasa Arab itu gampang. Bahasa Arab itu gampang, nggak ada yang sulit. Udah gampang, dapat pahala lagi gitu kan. Masya Allah. Karena kan bahasanya Al-Quran. Bahasanya hadis Nabi gitu kan. Seperti itu. Contoh yang kedua di situ, ana aktubu fid daftari. Saya, ana ya, aktubu sedang menulis fid daftari, di buku tulis. Kalau saya mengucapkan gini, ana aktubu, saya sedang menulis. Udah. Kira-kira paham nggak? Masih ada pertanyaan kan di benak? Ya roh, jenengan tuh nulis, tapi nulis di mana gitu loh kan? Nulis di tembok, jadi graffiti gitu kan? Atau nulis di buku gambar, atau nulis di buku tulis, atau nulis di buku pelajaran, atau nulis di kitab. Nah, maka ketika saya mengatakan anak aktubu, terus saya berhenti, maka ini bukan jumlah faidah, karena kita nggak paham, masih ada yang ganjel lah bahasanya gitu kan. Makanya ditambahin fit daftari, di buku tulis. Sama yang baris ketiga di situ, Aliyun maridun, gitu kan. Ali sedang sakit. Kalau saya bilang gini, Ali, gimana? Gak jelas kan? Ya, Ali. Iya, kenapa Ali gitu kan? Jadi nggak jelas. Ketika dikasih tahu, oh Aliun maridun, oh Ali sedang apa? Sakit. Maka dia jadi apa? Jadi apa? Jumlah faidah. Gitu. Sama misalnya di situ ada Ahmadu Ustadun. Ya, Ahmad seorang guru, seorang ustadz. Kok saya bilang gini? Ahmadu. Ahmadu. Ya apa Ahmadu gitu ya? Oh Ahmadu Ustadun. Oh Ahmad itu seorang
ustadz, seorang guru. Sama kayak gini juga yang terakhir. Huwa ghaniyun. Di kitab ya ada ya. Huwa ghaniyun. Huwa itu artinya apa? Dia laki-laki, ghaniyun. Orang kaya. Kalau saya bilang huwa, ya apa gitu kan? Gak jelas gitu kan? Dia, iya kenapa dia gitu kan? Dia adalah orang yang kaya lah, jelas kan? Jadi faham. Nah itu yang dimaksud dengan apa? Yufidu faidatan tamatan, memberikan faedah yang sempurna, alias paham. Orang yang dengar tuh bisa paham. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau udah paham semua? Masih muda ya? Bisa difahami? Ibu-ibu di belakang bisa difahami? Insya Allah nih, insya Allah yang meyakinkan gitu loh. Insya Allah bisa nih. Baik, sekarang kita lanjutkan. Bisa di slide berikutnya ya. Yaitu aksamul harf. Ya, aksamul harf. Macam-macam huruf. Nah, jadi huruf itu ada macamnya, nggak hanya satu macam, tapi ada dua. Yang pertama adalah harfun hijaiyun au mabaniyun, dan yang kedua harfun ma'aniyun. Harfun ma'aniyun. Jadi pembagian huruf itu dibagi dua. Yang pertama adalah huruf hijai atau huruf mabani, dan yang kedua adalah huruf ma'ani. Apa Ustadz yang dimaksud dengan huruf hijai atau huruf mabani? Itu sudah jelas sih sebenarnya kalau dari bahasa Arab ya. Maksudnya adalah di situ ada mabani ya, yang membangun. Mabani itu yang membangun. Jadi huruf yang membangun sebuah kata gitu kan. Ya ini sama kayak yang pertama tadi, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Itu namanya huruf apa? Hijai atau huruf mabani. Kenapa Ustadz kok disebut mabani, kok disebut yang membangun? Ya karena kata itu bisa ada karena dia. Saya ulangi lagi ya. Kata itu bisa ada karena siapa? Dia, karena huruf itu. Huruf apa namanya tadi? Mabani atau hijai. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada namanya huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf yang memiliki makna. Di situ ada contohnya wa, artinya dan. Au, artinya apa? Atau. Summa, artinya kemudian. Dan min, artinya dari. Nah, inilah pembagian huruf. Apakah mungkin Ustadz ada pembagian lagi? Mungkin. Bisa jadi, karena ilmu nahwu itu semakin naik ke atas, semakin melebar. Tetapi tidak perlu kita bahas pada kesempatan kali ini, karena kita mempelajari yang dasar. Sama kayak bangun rumah, itu langsung masa bikin atap, pondasinya dulu yang kuat gitu kan. Seperti itu. Baik, itu macam-macam huruf. Sekarang kita lanjutkan di macam-macam kata ya. Macam-macam kata. Ini kalau nggak nuntut waktunya bisa dilanjutkan pertemuan bulan depan insya Allah ya. Anwaul kalimah di halaman kedua. Buat yang online di Zoom bisa dibuka di halaman kedua. Buat yang offline silakan kitabnya dibuka di halaman kedua. Anwaul kalimah, macam-macam kata ya, bukan macam-macam kalimat ya, hati-hati. Macam-macam apa? Kata. Di dalam bahasa Arab, kata itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, dan yang ketiga harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Mas yang baju hitam, ulangi lagi. Kata dibagi. Yang pertama
harfun ya. Ismun, fi'lun dan harfun. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Sekarang kita membahas yang ismun dulu. Yang pertama, al-ismu. Kita baca, al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin. Ya, al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin. Isim adalah sebuah kata yang menunjukkan makna. Kalimatun kata, dalat menunjukkan ala makna pada sebuah makna. Walam tuktaron bizamanin, dan tidak terikat dengan waktu. Ini di garis bawahi. Dan tidak terikat dengan waktu. Poinnya di sini. Ya, jadi isim adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu. Contohnya banyak. Ini kata secara umum ya. Bisa ditulis di catatannya ya. Pertama misalnya tulis nama orang. Tuh contohnya. Daripada saya nyebutin nama-nama satu, semua tak sebutin semua ya. Secara general aja, secara umum ya. Nama orang yang pertama. Yang kedua, nama tempat. Yang ketiga, nama hewan. Juga bisa. Nama hewan. Terus yang keempat, nama-nama tumbuhan. Yang kelima, profesi. Ya, dokter, petani. Itu kan kata itu. Dan sebagainya. Jadi kurang lebih berporos pada kata-kata tersebut. Ya, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, kemudian nama bangunan, gitu kan? Kemudian profesi, ya, alat-alat, entah itu alat transportasi, alat tulis dan sebagainya itu masuk pada kategori apa? Isim. Baik. Selanjutnya, alamatul ismi, ya, tanda-tanda isim. Nah, jadi di dalam ilmu nahwu kita bisa menganalisa. Seandainya kita belum paham ini bahasa Arab, saya kita belum banyak mufrodat yang kita hafal, belum banyak vocabulary atau vocab yang kita hafalkan. Ini ada caranya. Kita lihat tanda-tandanya. Yang pertama, al-khafdu di situ. Ya, al-khafdu. Apa tuh khafdu, Ustaz? Yaitu ya, huruf terakhirnya itu bisa berharokat kasro. Bisa berharokat apa? Kasro. Di situ contohnya adalah di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mana contohnya? Yang dimaksud? Hah? Bisminya. Bismi. Itu contohnya. Ya. Jadi kata itu al-khafdu itu dia bisa kasro karena ada harful jar nanti nomor 4 ya. Ada baknya di situ. Ketika ada harful jar itu waduh kita belum sampai apa ya secara huruf yang mengkasrokan ketika ketemu sama isim ternyata dia bisa kasro berarti dia isim. Karena kalau kata kerja nggak mungkin, nggak bisa. Kata kerja nggak bisa kasro. Yang bisa kasro cuma satu apa? Isim ini. Yang bisa kasroh cuma apa? Isim. Bisa dipahami? Dan di kitab itu yang dimaksud adalah kata bisminya. Kata apa? Bisminya. Bukan Allahnya, bukan Ar-Rahmannya, bukan Ar-Rahim. Tapi bismi. Jangan bisa garis bawahi. Kan itu kan gak dikasih tanda kan? Maksudnya mana nih al-khafdu gitu kan? Nah, kami bantu di situ yang dimaksud adalah bisminya. Yang kedua, tanda-tanda itu dia isim adalah tanwin. Apa? Tanwin. Maksudnya apa Ustadz? Harokat terakhirnya tanwin. Jadi kalau bahasa ilmu bahasa Arabnya ya nakiroh gitu kan. Contohnya di sini ada rojulun, imro'atun, waladun, bintun. Ya.
Dan di antara syarat agar dia bisa tanwin harokat terakhirnya, ingat ya, tidak didahului alif dan lam. Dengan coba cek di situ, rojulun. Kira-kira depannya ada alif lam enggak? Enggak ada. Imro'atun, ada alif lam depannya? Enggak ada juga. Waladun, ada alif lamnya? Enggak ada juga. Bintun, ada alif lamnya? Enggak ada juga. Jadi kapan sebuah isim, sebuah kata itu bisa harokat terakhirnya tanwin kalau tidak didahului apa? Alif lam. Barakallahu fiik. Oh, baik. Rojulun, ya, laki-laki dewasa. Seorang laki-laki dewasa. Imro'atun, seorang perempuan. Waladun, seorang anak laki-laki. Bintun, seorang anak perempuan. Baik. Jadi tadi saya ulangi lagi, kapan isim itu boleh ditanwin? Kalau tidak didahului, bahasanya ya, tidak didahului apa? Alif lam. Sekarang yang ketiga, yaitu alif wal lam. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya duhul alif wal lam. Bisa dimasuki alif dan lam. Itu ciri-ciri yang ketiga. Bisa dimasuki atau bisa diawali dengan alif dan lam. Itu isim. Karena kalau fi'il, kata kerja nggak bisa dikasih alif lam. Ini ciri khasnya apa? Isim. Kita lihat di situ contohnya. Al-ustadzu. Kalau ada alif lam maka harokat terakhirnya tidak tanwin, biasa. Al-ustadzu, ya, seorang ustaz. Al-ustadzatu, seorang ustadzah. At-talibu, seorang pelajar. Secara umum biasanya dikenal dengan ma'rifah. Kapan isim itu dipakai ustadz? Kapan isim itu dikasih alif lam? Ketika yang dimaksud itu diketahui oleh orang banyak. Misalnya gini, yang ngajar bahasa Arab ini itu al-ustadz Rizki misalnya. Kenapa? Karena sudah tertera bahwa yang ngajar bahasa Arab adalah siapa? Ya Ustadz Rizki, gitu. Al-Ustadz. Tanpa menyebutkan Rizki pun, ketika dikasih alif lam, Al-Ustadz itu berarti maknanya apa? Ya Rizki itu. Gitu. Harokatnya kasroh. Oh ya, pertanyaan bagus, barakallahu fiik. Jadi catat ya, ini kaidah. Hukum asal harokat, ya. Hukum asal harokat duma. Ya itu kaidah itu. Jadi hukum asal harokat kalau enggak duma ya dumatain. Tinggal ngecek depannya ada alif lam enggak gitu ya. Kalau ada alif lam berarti apa? Duma. Kalau enggak ada alif lam dumatain. Bisa dipahami. Jadi hukum asal harokat terakhir dalam sebuah kata itu apa? Duma. Engkau lah mau kitab, kalau baca kitab nanti, kalau nggak ada apa-apa, pasti kan doma aja, nggak usah ragu. Itu. Karena hukum asalnya apa? Doma. Bisa dipahami, Pak? Yang aman disukun biasanya, kalau biar nggak disalahin sama gurunya. Misalnya, ini apa yo? Terus al ustad, harusnya kan al ustadu gitu ya, al ustad gitu ya. Biasa cari amannya, kami dulu di pesantren juga gitu. Kalau ustadznya jeli bahas masalah nahwu dimarahin, baca sampai harokat terakhirnya, gitu. Untuk memastikan bahwa ya kita paham, gitu kan.
Tapi kalau emang nggak ditekan ya nggak ada masalah. Bisa dipahami ya, Pak ya? Jadi hukum asal harokat tadi apa? Ya, hukum asal harokat, hukum asal akhir harokat dari sebuah kata adalah duma atau dumaten. Tinggal dilihat ada alif lam atau tidak. Itu hukum asal. Sama kayak kalau masalah fikih, hukum asal makanan apa? Halal, boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Hukum asal ibadah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Sama, bahasa Arab juga punya. Hukum asal harokat akhir apa? Dumatai. Sampai ada yang membuatnya kasroh atau fathah. Nanti kita pelajari. Insyaallah. Gitu. Jadi masya Allah, Islam ini agama yang sempurna. Bahkan sampai pembahasan bahasanya aja itu ada. Gitu ya. Makanya kita harus bangga dan senang. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terakhir di antara tanda-tanda isim yaitu adalah huruful jarri. Yaitu huruf jar. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya bisa didahului huruf jar. Apa itu huruf jar Ustadz? Huruf jar itu huruf yang menyebabkan kata setelahnya kasroh. Huruf jar adalah huruf ya yang membuat kata setelahnya menjadi kasroh harokat akhirnya. Huruf yang membuat kata setelahnya menjadi kasroh harokat terakhirnya. Misalnya di situ ada min, harusnya Allahu. Ketika ada min, minallahi. Nah. Bawahnya harusnya al-masjidu. Karena ada harful jar ila, jadi ilal masjidi. Sampingnya yang atas harusnya al-baitu, rumah. Ya kan? Ketika kemasukan huruf jar fil baiti, di rumah. Al-kursiyu harusnya dia dhamma ketika kemasukan huruf jar ala menjadi alal kursi. Bisa ya prakteknya ya? Gampang. Ini mah gampang banget. Tinggal ganti harokat terakhirnya. Yang nggak gampang, hafalkan ini halaman 3 yang atas, yaitu apa saja sih huruf-huruf jar. Nah, ini dihafalkan. Ya nanti kalau pas kita praktek baca kitab itu enggak linglung gitu ya. Ada min itu dari. Ada ila itu apa? Ke. Ada an, dari juga. Ada ala, apa ala? Di atas. Ada fi, di. Ada robba, apa robba? Kayak pujian, ya Allah, robba rojulin karim, gitu kan? Robba rojulin karim, ya Allah, ini orang baik banget, gitu kan? Ya, ada tambahannya. Nah, setiap kata yang didahului robba, maka dia akan jadi apa? Kasro, rojulin tadi. Robba rojulin. Jadi robba itu untuk pujian, kayak ya Rob, biasanya kalau orang Mesir ya, kalau mau cari-cari bahasa-bahasa yang nggak fusah di Mesir. Tapi nggak kita bahas di sini. Kemudian alba itu artinya dengan ya bil kolami, bil mirsami di sini ya, dengan pulpen, dengan penggaris. Terus al kafu apa? Seperti ya, kal asadi, seperti singa. Kemudian apa? Kal komari, seperti apa? Bulan. Ya ini silakan dipakai sama istrinya. Ya zaujati wajhuki kal qamari fil lail. Wajahmu seperti bulan di tengah malam gitu kan. Masya Allah. Langsung kelepek warnanya ya. Kayak gitu kan. Masya Allah gitu. Dan yang terakhir adalah lam. Apa lam? Untuk ya. Lillahi li rasulihi. Untuk Allah, untuk Rasul. Baik. Ini dihafalkan.
Ya, ini dihafalkan. Bisa dipahami dari sini untuk huruful jar? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Min dan an apa bedanya? Nanti akan kita rinci. Insya Allah di jilid kedua akan dibahas. Ya. Intinya untuk sementara ini adalah artinya sama, dari. Namun lebih detailnya digunakan untuk apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, mohon maaf, saya revisi ya. Tadi saya salah ya. Mirsam bukan penggaris ya. Mirsam apa? Pensil. Ya, mirsam pensil, silakan dibetulkan. Yang tadi yang di awal juga. Mirsam itu artinya apa? Pensil. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, Ustaz. Baik. Yang kedua, kita agak ngebut dikit ya, habis ini sholat duhur. Masuk waktu duhur. Yaitu fi'il. Fi'il itu kalau bahasa Indonesianya apa? Kata kerja. Kalau tadi isim kan apa? Kata aja. Kalau fi'il itu kata kerja. Kita baca di sini. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala maknan waqturinat bizamanin. Nah, ini digaris bawahi. Fi'il adalah sama kayak tadi sebenarnya. Kata yang menunjukkan apa? Makna, akan tetapi dia terikat dengan waktu. Nah, itu yang di stabilo yang itu. Terikat dengan waktu. Kalau isim tadi tidak terikat dengan waktu, kalau fi'il terikat dengan apa? Waktu. Terikat dengan waktu. Apa aja Ustadz waktunya? Nggak dibahas sekarang, sabar. Nanti akan dibahas, ada. Masih di jilid 1 juga insya Allah. Jadi sukanya saya buku ini Al-Muyassar itu kita tuh dibuat kayak berpikir simpel gitu loh para jemaah. Paham nggak? Karena Al-Muyassar ini kan artinya mudah. Nahwu Al-Muyassar. Ya. Atau Al-Muyassar fi ilmin nahwi gitu ya. Emang ditulisnya itu pengen kita mudah. Makanya kan ada diagram, ada tabel, terus pengertian atau definisinya itu enggak yang panjang banget, enggak. Singkat, padat, jelas. Gitu. Hah? Al-khafdu dan harful jar. Oh, kalau itu beda pembahasan lagi ya. Seberapa panjang gitu ya batasnya itu kok semuanya kasar. Bismillah, Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi gitu ya. Maksudnya sampai seberapa gitu batasnya? Ya, itu nanti pembahasannya beda ya. Jadi karena ini memang saling berkaitan satu sama lain ya, antara isminya, Allahnya, Rahman dan Rahim, maka kata setelahnya mengikuti isminya tadi. Ini enggak, kalau saya bahas sekarang enggak cocok. Nah, jadi kalau dibahas sampai berapa batasannya ya sampai dia terhenti dengan sesuatu yang membuat dia enggak kasroh lagi. Kalau itu kan enggak ada penghalangnya. Ya, enggak ada. Setelah saya mau tanya untuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim, saya mau tanya hurufnya ada berapa di situ? Yang huruf ya? Cuma satu kan? Apa? Bi. Ya apa enggak? Selain itu ada huruf lagi? Enggak ada. Makanya ikut kasroh semua. Ismi, Allahi, Rahmani, Rahimi. Enggak ada yang menghalangi. Gitu ya. Saya berapa kilo Ustaz? Ya, enggak usah berapa kilo juga gitu ya. Jadi diperhatikan itu aja. Selama nanti tiba-tiba di tengah ada huruf mansub misalnya yang membuat dia fathah, ya udah dia berhenti, enggak jadi kasroh. Gitu kan. Nanti ada pelajarannya sendiri dan masih jauh. Yang masih jauh. Barakallahu fiik buat yang bertanya via online. Jadi tidak ada batasan tertentu sampai seberapa, itu yang kita perlu pahami. Baik, kembali ke fi'il lagi. Ya, terikat dengan apa? Zaman. Terikat dengan apa tadi? Waktu. Waktunya dibagi berapa Ustadz? Sabar. Ada nanti pembahasannya. Yang penting sekarang paham itu dulu. Kalau kata itu tidak terikat dengan waktu, kalau kata kerja itu terikat dengan waktu. Ada kataba.
dia telah menulis. Qoro'a, dia telah membaca. Yaktubu, dia sedang menulis. Yaqra'u, dia sedang membaca. Aktubu, aku menulis. Aqra'u, aku membaca. Ini akan dirinci, ada pembahasannya ya. Kita nggak usah terlalu bertele-tele di sini. Selanjutnya, yang paling penting juga sama ya. Fi'il punya tanda-tanda. Alamatul fi'il, ya. Alamatul fi'il. Alamat-alamat fi'il, tanda-tanda fi'il. Yang pertama ada kode. Ini maksudnya gimana? Kode maksudnya sama ya. Didahului. Didahului apa? Kode. Itu kan nggak ada kata-kata didahuluinya ya di buku ya. Jenengan tambahin. Didahului kode. Contohnya di sini. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mana fi'ilnya? Mana kata kerjanya? Qomat. Qomat itu kata kerjanya. Telah didirikan sholat. Telah didirikan sholat. Itu kan iqomah itu kan kayak ngasih warning. Ayo ulang datang, ini udah mau sholat gitu kan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kayak manggil, ini udah mau sholat gitu kan. Jadi intinya qad qamat udah berdiri gitu loh. Qoma itu kan apa? Qoma itu apa? Berdiri. Qoma yaqumu itu berdiri. Makanya di dalam sholat pas qomat itu ngasih tanda di luar, iki wes berdiri. Udah mau sholat ini cepetan masuk gitu loh. Nah, qad qamatis shalah, mana fiilnya? Qomat. Itu fiilnya, kata kerjanya. Telah berdiri. Kalau secara bahasa ya berdiri ya, tapi kalau secara maknawi ya telah dilaksanakan. Nah, di situ ada kode. Barang siapa sebuah kata didahului kod, pastikan itu fiil, pastikan itu kata kerja, bukan yang lain. Bisa dipahami? Yang kedua, sin didahului huruf sin. Itu contohnya ada sayat habu. Mana fiilnya? Mana kata kerjanya? Yadhabu, dia sedang pergi. Ya, ketika ada huruf sin di depannya, nggak usah ragu, itu pasti fiil, itu pasti kata kerja. Ya, karena didahului apa? Sin. Kalau qad tadi artinya telah, kalau sin artinya apa? Akan atau sedang. Ya, kayak ditekankan loh, dia telah atau dia sedang pergi gitu kan. Sayat habu. Gitu ya. Besin. Yang ketiga adalah saufa, didahului saufa. Saufa ta'lamun. Ya. Apa saufa artinya? Apa saufa? Makna yang tepat apa nih saufa nih? Akan ya. Atau kelak ya. Saufa itu kelak. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Ya, saufa ta'lamun, kelak. Saufa itu artinya kelak. Kelak kalian akan mengetahui. Ini sering dipakai sama Allah ketika berbicara sama orang-orang kafir ya, yang mereka gak percaya dengan adanya hari kiamat, dengan akhirat. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan tahu nanti. Dan nanti gak ada kesempatan lagi. Gak ada kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Dan yang terakhir, tanda-tanda fiil adalah ta'ut ta'nitsis sakinah. Tak ta'nis yang disukun. Yaitu tak ta'nis itu apa? Tak perempuan. Ta'nis itu perempuan. Jadi fungsinya tak itu menunjukkan kalau yang dimaksud itu adalah perempuan. Tak perempuan yang disukun. Qolat, mana fiilnya? Qola. Disambung dengan tak ta'nis, qolat. Dia perempuan telah berkata. Gitu.
Zahabat, mana fi'ilnya? Zahaba, gitu kan? Ketambahan tak taknis menjadi zahabat, gitu. Dia perempuan telah pergi, ya, zahabat. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan sebelum kita masuk yang paling terakhir yang sangat gampang sekali. Sebelum masuk ke huruf, silakan. Untuk fi'il sampai saat ini mudah ya. Silakan. Udah angkat tangan. Enggak, angkat tangan tadi. Oh, mulet tadi. Angkat tangan. Silakan. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, silakan di belakang. Jelas ya? Biasanya kalau perempuan lebih pinter, Bu ya. Masya Allah, karena lebih rajin. Kalau di pondok pun gitu. Nilai yang baik itu terkadang kita yang laki-laki kalah sama yang putri gitu ya, di pesantren. Baik, kalau sudah paham, oh ya, monggo. Oh, sama saja sih sebenarnya, itu cuma tambahan saja. Kot sama lakot sama aja. Telah artinya. Maksudnya gimana? Kot. Sama aja. Bedanya cuma dikasih tambah lam gitu aja. Maknanya sama. Telah juga. Qad kana lakum fi rasulillahi. Qad itu bukan lakot kayaknya. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Qad kan ya? Hah? Laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah. Ya. Sebenarnya maknanya sama aja, telah. Sama aja. Cuma beda di penulisan saja. Yang lainnya? Cukup ya. Baik, kita lanjutkan yang terakhir. Halaman 4 yaitu huruf ya, al-harfu. Al-harfu. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu, mohon maaf, kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Ya, al-harfu huwa kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah kalimatun. Apa tadi kalimatun? Kata. La yufhamu, tidak bisa dipahami. Ya. La yufhamu, tidak bisa apa? Dipahami. Apanya Ustadz? Maknaha, maknanya. Kalau jenengan pengen lebih detail, itu hanya bisa dilingkari, tarik garis ke kalimat. Jadi hanya itu kembali ke kalimat. Maknaha, makna dari kata tersebut. Gitu maksudnya. Kalimatun la yufhamu maknaha, kata yang tidak bisa dipahami maknanya illa, kecuali ma'a ghairiha, bersambung dengan yang lainnya. Kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersambung dengan kata lainnya. Maksudnya gimana Ustadz? Kita coba ya. Misalnya min. Min. Bisa gak? Min. Gak bisa kan? Gak bisa. Dari, ya apa gitu kan? Jadi huruf ini paling males ya, dia nggak bisa, dia nggak ada maknanya. Fi, ya apa fi gitu kan? Jadi dia tidak bisa berdiri apa? Sendiri. Dia harus gabung dengan yang lainnya. Bisa dipahami di sini? Ya, misal jitu minal madrasah lah, baru bisa. Aku datang dari sekolah. Jitu minal madrasah. Terus min.
Sampai hari kiamat pun ya nggak akan tahu makna. Ya, itu makanya definisinya apa? La yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Nggak akan bisa dipahami makna dari huruf itu kecuali dia bersambung dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, walaisa lil harfi alamatun khassatun, dan tidak ada pada huruf tanda-tanda khususnya, nggak ada. Cuma ada di isim sama apa? Fiil. Di huruf nggak ada. Baik, sebagai penutup, anwaul jumlah. Macam-macam apa? Apa jumlah tadi? Kalimat. Ya, macam-macam kalimat. Yaitu yang pertama jumlatun ismiyatun. Ya, jumlatun ismiyatun, yaitu jumlah ismiyah. Apa itu Ustaz? Makanat. Saya kalau sambil ngomong bahasa Arab, yang punya kitab sambil dilihat ya, biar terbiasa nanti. Makanat masbuqatan bi ismin. Makanat masbuqatan bi ismin. Yaitu apa-apa yang masbuqo, yang didahului dengan isim. Jadi kalimat awalnya, kata awalnya itu apa? Isim. Itu jumlah apa? Itu jumlah ismiyah. Contohnya biar lebih mudeng lagi di sini ya. Ini kasihan yang nggak punya buku ini. Sambil menerawang ya, apa sih tadi ngomong apa itu ya. Baik. Contohnya Ahmadu maridun. Ahmad sedang apa? Sakit. Ahmad itu isim atau fiil? Isim. Karena dia tidak awali dengan isim, maka dia menjadi jumlatun ismiyatun. Ini diawali dengan isim. Yang kedua, al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Kata pertamanya apa? Isim atau fiil? Hah? Isim. Al-waladu. Makanya disebut dengan apa? Jumlah ismiyah. Diawali, jadi kalimat itu diawali dengan kata. Jenis yang kedua yang terakhir adalah jumlatun fi'liyatun. Apa? Kalimat fi'liyah. Ya, kalimat yang didahului dengan apa? Fi'il, dengan kata kerja. Maka nats masbuqatan bi fi'lin. Apa-apa yang didahului dengan apa? Kata kerja. Contohnya marido aliyun. Marido itu kata kerja. Gitu kan. Sedang sakit Ali gitu kan. Yang bawahnya yaqra'ul waladul Qur'ana. Sedang membaca anak laki-laki itu Al-Qur'an. Didahului dengan apa? Fi'il, kata kerja. Apa itu? Yaqra'u. Makanya karena dia diawali dengan kata kerja, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, barakallahu. Adzan Mas. Silakan. Kita break dulu menunggu adzan zuhur waktu Indonesia Barat, khususnya di Sidoarjo. أشهد أن لا
Dan kita lanjutkan sebentar. Jadi itulah ya, pembahasan kita pada pagi hari ini, insya Allah. Semuanya sudah masuk grup WA ya. Ada yang nggak masuk grup WA? Sudah masuk semua ya. Baik. Ini ya, nanti yang belum bisa konfirmasi sama istrinya Ustadz Ramdhani, usahakan sebelum pulang kalau bisa sudah masuk ya. Nanti itu bisa dimanfaatkan. Habis ini akan saya kirimkan PDF-nya. Yang ketinggalan, yang peserta online maupun yang offline, kita ada yang ketinggalan biar bisa mencatat. Kami akan share screen-nya di grup. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubung kita 1 bulan sekali, maka manfaatkan grup WA itu. Tanyakan, jangan sungkan-sungkan, atau kalau perlu murojaah bareng monggo, atau nanti kita jadwalkan. Ini kan ada tamrin di bawah ini ya, ada 4 soal ini. Nanti kita diskusi di grup WA. Sehingga nanti ketika bulan depan masuk di pembahasan selanjutnya, ilmunya itu sudah pakem gitu. Bisa dipahami? Karena kita cuma sebulan sekali. Jadi manfaatkan grup WA itu. Hah? Ya nanti bisa disampaikan ke panitia. Semoga nanti dimudahkan, ya, panitia bisa dimudahkan oleh Allah, mungkin bisa seminggu 5 kali gitu, oke. Ya, kita berdoa semoga nanti bisa nggak sebulan sekali, nanti bisa disampaikan ke adminnya Ashabul Hijrah juga. Tapi untuk sementara ini, ya maksud saya grup itu diramaikan. Jarang-jarang kan grup diskusi gitu kan asik ya kalau diskusi, apalagi bahasa Arab. Manfaatkan, tanyakan apa yang nggak paham apapun, termasuk yang online. Buat jamaah yang online yang nggak bisa hadir offline, ini juga lebih utama lagi karena kita nggak bertemu secara tatap muka. Saya berharap jenengan semua bisa diskusi lewat grup WhatsApp. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dan semoga diberikan keistiqomahan. Dan yang paling penting terus berdoa kepada Allah, meminta pertolongan agar kita bisa bertahan di pengajian bahasa Arab ini, karena kita ingin naik kelas, kita ingin lebih bisa memahami agama ini dengan lebih baik lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.